Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Krutul Aini, perwakilan dari kelompok 1. Di sini kami ingin membahas materi yang berjudul Pemahaman tentang Filsafat Dakwah. Adapun pembahasan yang kita bahas, yakni yang pertama ada asal-usul dan pengertian filsafat, kemudian yang kedua ada perkembangan filsafat dalam Islam, yang ketiga ada manfaat filsafat dalam pengembangan dakwah, kemudian yang keempat ada perkembangan ilmu dakwah, kelima yakni pengertian filsafat dakwah, dan keenam ada objek filsafat dakwah, dan adapun yang terakhir yakni tujuan filsafat dakwah. Oke, sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan saya. Asal-usul dan pengertian filsafat. Menurut catatan sejarah, bahwa asal kata filsafat berasal dari kata Yunani, philosophia, yang berasal dari kata philo dan sophia. Philo berarti cinta dan sophia berarti kebijaksanaan. Jadi filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Menurut Kabertens, perkataan filsuf, filosofos untuk pertama kalinya dalam sejarah dipergunakan oleh Pythagoras, abad ke-6 sebelum Masehi. Sebenarnya makna filsafat yang dipahami oleh masyarakat Yunani tidak sederhana seperti arti filsafat yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, the love of wisdom, melainkan lebih pada usaha pencarian yang berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, atau dalam bahasa lain lebih mengembangkan pada sikap curiosity, rasa ingin tahu yang dimiliki oleh manusia untuk mengungkapkan hakikat segala sesuatu yang ada. Pemahaman seperti disebutkan di atas disebabkan karena masyarakat Yunani merupakan masyarakat yang memiliki sikap rasional dan demokratis. Sikap rasional mereka pertunjukkan dengan semangat yang tinggi dalam memerangi tahayul dan kebodohan, serta menjadikan pengetahuan sebagai kebenaran tertinggi. Selain itu, filsafat bagi masyarakat Yunani bukanlah sebagai ilmu pengetahuan seperti yang dipahami sekarang. Filsafat bagi mereka awalnya dimaksudkan untuk melepaskan diri dari kekuasaan golongan agama berhala atau bersahaja dengan jalan memuji kebenaran ajaran-ajarannya. Apa yang dibenarkan oleh akal pikiran dinamakan filsafat. Sedangkan yang tidak dapat diterima oleh akal pikiran dimaksudkan ke dalam cerita-cerita keagamaan. Menurut Harun Nasution, filsafat adalah berpikir menurut tata tertib atau logika dengan bebas, tidak terkait pada tradisi, dogma, serta agama, dan dengan sedalam-dalamnya sehingga sampai ke dasar-dasar persoalannya. Menurut Hasbullah Bakri, filsafat adalah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu secara mendalam, mengenal ketuhanan, alam semesta, dan manusia, sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya, sejauh yang dapat dicapai oleh akal manusia, dan bagaimana sikap manusia seharusnya setelah mencapai pengetahuan itu. Menurut Sayuti Farid, filsafat adalah pemikiran sedalam-dalamnya, seluas-luasnya, sejauh-jauhnya tentang hakikat segala yang ada dan yang mungkin ada. Jadi berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa berfilsafat berarti menggunakan akal untuk berpikir secara bebas dan dalam rangka mencapai tujuan dari apa yang dipikirkan atau objek pemikiran, yaitu mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. Perkembangan filsafat dalam Islam. Munculnya filsafat tidak terlepas dari keinginan manusia untuk menjawab segala persoalan yang timbul seputar alam semesta, manusia, dan Tuhan. Filsafat berasal dari Asia Minor, sebuah kepulauan yang terletak antara Samudra Mediterania dan Laut Hitam. Kemudian masuk ke Yunani dan berkembang di sana selama ribuan tahun. Ketika Iskandaria didirikan oleh Iskandar Agung pada tahun 322 sebelum Masehi, filsafat mulai mengalami perkembangan di dunia timur, dan puncaknya perkembangan yang terjadi pada tahun 529 Masehi. Ketika Mesir takluk di bawah orang-orang Arab pada tahun 641 Masehi, Iskandaria tetap berkembang menjadi pusat filsafat, kedokteran, dan sains. Sebagai akibat dari penaklukan Mesir oleh orang-orang Arab Muslim, maka pemikiran filsafat pun mulai memasuki
wilayah Islam yang berawal dari Damaskus pada masa pemerintahan dinasti Umayyah 661 sampai 721 Masehi, dan berlanjut dengan dinasti Abbasiyah 750 sampai 1258 Masehi. Maka mulailah ilmuwan Muslim menerjemahkan dan menggali pemikiran-pemikiran para filosof Yunani, dan disinilah awal mula lahirnya filosof Muslim dengan berbagai corak pemikiran filsafat. Jadi lahirnya filsafat Islam tidak terlepas dari keberanian filsafat Yunani, karena filsafat Yunani lah yang memberi ilham terhadap pemikiran tokoh-tokoh Muslim pada waktu itu, sehingga lahirlah filsafat yang berdarah Islam, sehingga dikenal dengan filsafat Islam. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan manfaat filsafat dalam perkembangan dakwah. Mengingat filsafat merupakan kebutuhan dasar bagi setiap individu, maka sudah seharusnya filsafat juga diajarkan kepada para calon dai agar mereka dapat memaksimalkan akalnya dalam mengembangkan aktivitas dakwah. Tantangan dakwah ini di masa depan semakin kompleks dan sophisticated, tidak elok dan bahkan merugikan umat manakala para dai tidak melakukan perubahan-perubahan dalam pengembangan dakwah tersebut. Padahal masyarakat dari hari ke hari senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Di samping memiliki kemampuan dalam penguasaan bahasa dan komunikasi, juga dituntut untuk memiliki alur berpikir yang logis dan sistematis. Pada konteks inilah filsafat memiliki peran untuk membantu dai dalam mengatur alur berpikir yang sesuai dengan kemampuan audiensnya atau mad'unya. Begitu juga ketika dai dihadapkan pada berbagai persoalan yang dihadapinya oleh masyarakat, ya tentunya dai perlu terlibat dalam memecahkan problematika tersebut. Dai dituntut untuk memiliki kemampuan dalam mengatasi berbagai persoalan masyarakat. Oleh karenanya, dai juga perlu belajar bagaimana menginventarisir masalah, seperti memilah-milah masalah ke dalam klasifikasi masalah teknis, masalah biasa atau masalah strategis, serta bagaimana memecahkan masalah-masalah tersebut. Semua kemampuan tersebut bisa dihadapkan apabila dai diberikan pengetahuan tentang filsafat. Dai juga dituntut untuk memiliki kontribusi dalam pengembangan keilmuan dakwah. Pada konteks ini, dai juga perlu mengerahkan kemampuan berpikirnya untuk mengembangkan berbagai teori yang dibutuhkan dalam dakwah. Bagaimana merumuskan teori dakwah diperlukan filsafat sebagai alat untuk menganalisis dan mengkritisi berbagai persoalan atau permasalahan, konsep atau gagasan yang melatar belakangi munculnya seperti teori-teori dakwah. Dengan demikian, filsafat manfaatnya sangatlah amat besar dalam proses pengembangan kemampuan dai dalam mengembangkan aktivitas dakwahnya, seperti pemecahan masalah-masalah dakwah dan kemasyarakatan, serta pengembangan keilmuan dakwah. Selanjutnya ada perkembangan ilmu dakwah. Perkembangan ilmu dakwah itu apa aja sih? Di sini ada beberapa tahap. Tahap pertama yaitu tahap konvensional. Tahap konvensional yaitu pada tahap ini dakwah masih merupakan kegiatan kemanusiaan berupa seruan atau ajakan untuk menganut dan mengamalkan ajaran Islam yang dilakukan secara konvensional, artinya itu dalam pelaksanaan secara operasional sebelum mendasar pada metode-metode ilmiah, tapi berdasarkan pengalaman perorangan gitu. Oleh karena itu tahapan ini juga disebut dengan tahapan tradisional. Selanjutnya itu adalah tahapan sistematis. Tahap ini merupakan pertengahan. Pada tahap ini juga dakwah ditandai dengan adanya perhatian masyarakat yang lebih luas terhadap pelaksanaan dakwah Islam, sehingga memunculkan seminar, diskusi sarasehan, dan juga pertemuan-pertemuan ilmiah lainnya yang secara khusus membicarakan masalah yang berkenaan dengan dakwah. Tahap ini merupakan tahap yang sangat menentukan dalam tahap atau pengembangan selanjutnya, sebab tahap-tahap gejala ilmu dakwah mulai kelihatan. Nah, pada tahap sistematis ini. Selanjutnya itu ada tahap ilmiah. Pada tahap ilmiah, dakwah telah berhasil tersusun sebagai ilmu pengetahuan setelah melalui tahap-tahap sebelumnya yang tadi itu, dan memenuhi syarat-syaratnya yang objektif, metodik, sistematik. Sebagaimana telah disinggung pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, ini adalah berkat jasa para ulama yang telah berupaya untuk menyusun
dan juga mengembangkannya dengan jalan mengadakan pembahasan dan juga penelitian kepustakaan maupun secara lapangan tentang fenomena-fenomena dakwah yang telah dianalisis lebih jauh dan juga lebih mendalam, dan telah melahirkan beberapa teori dakwah. Baik, materi selanjutnya tentang pengertian filsafat dakwah. Menurut Supriyanto, filsafat dakwah merupakan relasi dan aktualisasi iman manusia dengan agama Islam, Allah dan alam atau lingkungan dunia. Pandangan Supriyanto tentang filsafat dakwah begitu umum sehingga belum menyentuh pada wilayah ontologi, epistemologi, dan aksiologi dakwah. Penulis juga kurang sependapat dengan Supriyanto yang mengatakan bahwa filsafat dakwah merupakan cabang dari filsafat Islam yang khususnya membicarakan dakwah. Sepanjang pengetahuan yang penulis dapatkan, teramat jarang dan bahkan tidak ada filsuf yang secara spesifik membahas dakwah. Filsuf Muslim umumnya membahas Tuhan, manusia, pencipta alam, metafisika, logika, dan etika. Penulis sependapat dengan Syukriyadi, Sambas yang mendefinisikan filsafat dakwah bertitik tolak dari pemahaman terhadap arti hikmah yang diambil dari Al-Quran. Kemudian dihubungkan dengan pengertian filsafat sebagai kegiatan berpikir sehingga dihasilkan pengertian filsafat dakwah, yakni pemikiran yang mendasar, sistematis, logis, dan menyeluruh tentang dakwah Islam sebagai sebuah sistem aktualisasi ajaran Islam di sepanjang zaman. Materi selanjutnya yakni objek filsafat dakwah. Secara objek material, filsafat dakwah akan mengkaji Tuhan, manusia, lingkungan, dan ajaran Islam. Tuhan yang menurunkan ajaran kepada Rasul merupakan sumber kebenaran dan sumber tujuan yang akan diraih oleh manusia. Karena Tuhan perlu dikenal, dihayati, dan dipahami sehingga manusia dapat mengabdinya dan berterima kasih kepadanya. Aktivitas dakwah juga perlu mempertimbangkan lingkungan sebagai tempat berlangsungnya dakwah. Kesuksesan dan kegagalan dakwah salah satunya ditentukan oleh faktor lingkungan. Jika masyarakat di lingkungan tertentu tidak mendukung aktivitas dakwah, maka dakwah tidak bisa dilaksanakan dan akan mengalami kegagalan. Untuk membedakan filsafat dakwah dengan ilmu lainnya, maka perlu dirumuskan objek formal filsafat dakwah. Menurut Supriyanto, objek formal filsafat dakwah adalah mempelajari bagaimana hakikat dakwah. Sedangkan Supriyanto mengatakan bahwa objek formal filsafat dakwah adalah usaha untuk mendapatkan pengetahuan yang sedalam-dalamnya tentang proses penyampaian ajaran Islam. Berbeda dengan kedua pendapat tersebut, menurut penulis objek formal filsafat dakwah adalah membahas ontologi, epistemologi, dan aksiologi dakwah. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang tujuan filsafat dakwah. Secara umum tujuan mempelajari filsafat dakwah yaitu membekali mahasiswa atau dai untuk berpikir kritis, analitis, dan sistematis dalam mengembangkan dakwah dan dalam menghadapi berbagai macam persoalan umat serta memberikan solusi yang alternatif untuk memecahkan persoalan tersebut. Tujuan khusus mempelajari filsafat dakwah yaitu ada 4. Yang pertama yaitu mahasiswa harus memahami bahwa Islam adalah agama dakwah dan harus ditransformasikan kepada seluruh umat manusia. Yang kedua yaitu mahasiswa atau dai mampu menjelaskan bahwa dakwah Islam adalah sebagian dari sistem kehidupan manusia. Yang ketiga yaitu mahasiswa atau dai dapat memanfaatkan semaksimal mungkin akal untuk mengembangkan dakwah Islam. Dan yang terakhir, yang keempat, mahasiswa atau dai dapat memahami ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Adapun kesimpulannya yakni dakwah merupakan sebuah proses kegiatan memberi informasi, mengajak dan menyeru masyarakat kepada ajaran Islam agar mereka mampu memahami rambu-rambu kehidupan, mana yang boleh dikerjakan dan mana yang tidak boleh dikerjakan sesuai dengan aturan yang ada dalam Islam agar tercapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera dunia dan akhirat. Antara dakwah, ilmu dakwah, dan filsafat dakwah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Ketiga komponen ini saling berkaitan satu sama lain, tetapi ketiga komponen ini tidak memiliki tujuan yang sama dalam proses dakwah. Dakwah bertujuan memberikan informasi kepada masyarakat tentang Islam beserta ajarannya, agar masyarakat mampu mencapai kehidupan yang diridhoi Allah di dunia dan di akhirat.
Sementara itu, ilmu dakwah bertujuan memberi solusi atau alternatif-alternatif yang cocok dengan situasi dan kondisi dalam menyampaikan dakwah kepada masyarakat umum.